Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji kasih gue kesempatan. Ya gimana? Mohon maaf, mohon izin. Assalamualaikum Ibu. Dengan Pak Haji siapa ini? Pak Haji. Pak Dedi Bu. Oh Pak Dedi, ya Pak Dedi. Ya, namanya masih Ibu Tri. Ya, ikutin ya, nggak apa-apa. So Bapak, ini bagaimana cara sekolah itu mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum secara sistematis? Mungkin yang biasa kita lakukan Ibu ya, sekolah itu membuat tim pengembang kurikulum TPK yang tugasnya adalah mulai dari mengevaluasi kurikulum yang lama gitu ya, yang sebelumnya digunakan, direview, kemudian diperbaiki dan seterusnya. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama kita workshopnya workshop review terhadap kurikulum yang terdahulu. Selanjutnya kita melakukan pembahasan terhadap kurikulum yang akan kita laksanakan, workshop juga bentuknya. Yang terakhir kita lakukan finalisasi. Biasanya kalau finalisasi ini kita sudah melibatkan dari pengawas untuk dimohon ditinjau dan stakeholder yang lain. Bahkan kadang komite juga hadir untuk melihat kurikulum yang sudah kita susun. Itu langkah-langkah untuk kurikulum di kita seperti itu. Pengembangan kurikulum ya. Ya, pengembangan kurikulum. Itu kalau dalam menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, bagaimana cara sekolah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan? Kebetulan itu ada analisis kebutuhan Ibu ya, ada kebutuhan baik dari sisi guru maupun dari sisi tenaga kependidikan. Kalau guru tentunya dilihat dari beban kerja guru tentunya kan ya. Kalau guru itu kan minimal kan 24 jam Bu ya, 24 jam dan maksimal 40 jam. Artinya ketika ada sebuah mata pelajaran yang tidak tercover untuk ditangani oleh guru yang ada, otomatis sekolah akan mengangkat guru yang dibutuhkan tersebut. Termasuk barangkali di bagian tenaga kependidikan pun akan seperti itu yang dilakukan oleh kepala TU tentunya ya, yang lebih tahu sebetulnya seperti itu. Ada analisis bagaimana cara merekrutnya untuk guru ya Bu ya. Iya, untuk guru baik untuk guru maupun tenaga kependidikan. Ya, untuk guru setahu saya biasanya kita itu menginformasikan baik media apapun ya bahwa kita membutuhkan tenaga guru tertentu, kemudian ada mungkin orang yang tertarik dan akhirnya mungkin mengajukan lamaran. Nah, setelah melamar tentunya tidak langsung dinikah. Setelah melamar itu tentunya tidak langsung diterima. Ada proses dulu di sana, diwawancara dan sebagainya. Ya minimal diketahui kapasitasnya yang ingin kita dapat, yang dapat kita raih. Misalnya baca tulis Al-Qurannya bisa nggak seperti itu Bu? Jangan-jangan ngajar di MTS nggak bisa baca tulis lagi kan, sayang sekali kan tentunya seperti itu kan. Ya. Jadi artinya ada wawancara dulu walaupun secara detail tidak seperti kita merekrut tenaga merekrut PNS tentunya dengan berlapis-lapis testing ya, tentunya tidak. Tapi ada proses wawancara seleksi terlebih dahulu tentunya di sana seperti itu Bu kira-kira. Termasuk untuk tenaga pendidikan yang saya tahu itu kemarin baru menerima salah seorang tenaga tenaga kependidikan ya, kita memang membutuhkan staf di sini, kekurangan di hal IT ya barangkali ya, untuk mengelola kemarin yang kurang tuh BMN simak BMN artinya merekrut pegawai yang memang cukup kompeten menguasai dalam bidang IT untuk mengelola BMN. Itu yang saya tahu barangkali untuk di tenaga kependidikan seperti itu kira-kira. Terus ini kan guru setelah direkrut dan telah bekerja ya di sekolah tersebut, ada penilaian kinerja enggak dari sekolah, baik untuk guru ataupun untuk tenaga kependidikan? Kata Bapak Kepala hukumnya wajib Bu. Ya, kata Bapak Kepala wajib ketika wajib ada harus dilaksanakan. Ketika orang sudah bekerja tentunya harus dilakukan penilaian tentunya seperti itu kira-kira bentuknya. Barangkali mungkin yang untuk guru ada supervisi Ibu barangkali. Untuk kinerja itu barangkali nanti di sekitar bulan November biasanya ada PKG seperti itu Bu kira-kira untuk gurunya Ibu. Terus dari hasil penilaian tersebut ada penghargaan atau ada sanksi? Barangkali mungkin guru di Cariu baik-baik ya Bu ya. Secara sanksi saya belum pernah dengar ya untuk sanksi sampai
diajukan ke maaf Bu, pernah ada satu kasus 2-3 tahun yang lalu guru itu tidak pernah datang ke sekolah Bu, PNS Bu. Sanksinya apa? Itu dilaporkan Bu ke pihak yang berwenang, apa pihak yang itulah yang menangani masalah itu, dilaporkan. Ya, nah ya diproses sampai hari ini, barangkali dalam proses Bu. Itu untuk yang guru yang PNS pernah ada terjadi seperti itu. Kurang lebih saya nggak tahu Dimutasikan kasus gitu. kenapa Dimutasikan. posisi dimutasikan Ibu, dimutasikan Pak Bu Imas, diberhentikan Bu, sampai diberhentikan untuk PNS ya Bu ya, untuk yang PNS Iya. ada seperti itu. Kasusnya karena apa itu teh? Jarang masuk kedisiplinan karena memang punya masalah di luar lingkungan sekolah, sebetulnya Bu, masalah pribadi, tapi terbawa ke ranah pekerjaan, jadi jarang melaksanakan tugas sekian bulan dan seterusnya, barangkali seperti itu Ibu. Iya. Untuk yang itu. Ya. Terus sekarang ini bagaimana cara sekolah ini melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses pembelajaran yang berkualitas? Bagaimana cara sekolah? Tentunya barangkali sekolah punya anggaran tersendiri. Biasanya ada raker Bu, sebelumnya ada rapat kerja untuk membuat istilahnya RKL atau RKA atau istilah di TU, saya kurang pasti hafal. Artinya kita tahu bahwa kita itu membuat program untuk mengelola sarana prasarana yang di sekolah. Tentunya ini mungkin nanti ada, biasanya yang saya tahu ada peruntukan untuk perawatan, ada untuk peruntukan perbaikan, atau bahkan untuk pengadaan yang belum ada, pengadaan modal barangkali. Saya tahu ini banyak fasilitas yang baru barangkali di sini, yang di TU maupun di guru seperti itu untuk proses pembelajaran seperti itu Bu, kira-kira. Lapangan diperbaiki Bu, dicat baru kemarin, dapat bantuan dari BSI, dapat BSI. Kemudian untuk bangunan sekolah juga dari musola masjid dapat bantuan juga, walaupun belum selesai. Mohon bantuan dari Ibu juga dan doanya Bu. Musola belum selesai. Ya, yang sudah selesai adalah gerbang di depan, seperti itu. Kebanggaan kita semua. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berlanjut kepada sarana yang lain ya. Amin Bu, amin Bu, amin. Ya. Iya. Dilanjut Bapak, ini tadi pengelolaan sarana prasarana, sekarang ke pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Bagaimana cara sekolah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara akuntabel dan transparan? Bagaimana? Iya, mungkin secara langsung terlibat sebagai guru saya tidak terlalu banyak, tapi biasanya disosialisasikan oleh kepala madrasah mengenai pengelolaan pembiayaan di sekolah, di rawat dewan guru, ataupun di momen arahan bulanan seperti itulah, disampaikan bahwa sekolah itu mempunyai rencana dan anggaran seperti ini. Ya, misalnya untuk guru dikasih tahu bahwa kita mau mengikutkan serta siswa untuk perlombaan, ya ada anggarannya, katanya kita silakan aja dilaksanakan seperti itu. Atau barangkali ada guru yang mau pelatihan, barangkali juga disediakan, insya Allah seperti itu. Artinya bahwa secara penganggaran detailnya di awal kita diikutan dalam raker, tapi hasil akhir tentunya kami sebagai guru kan juga tidak tahu persis berapa jumlah anggaran yang dimiliki oleh sekolah. Tapi intinya kami disosialisasikan oleh Bapak Kepala Sekolah setelah anggaran itu sudah matang, seperti itu kira-kira Ibu. Karena melihat ada audit baik dari internal maupun eksternal. Mohon maaf, di internal itu seperti apa Ibu ya? Saya kurang apa-apa, bukan orang keuangan, saya tengah hafal. Internal itu untuk halo Ibu, maaf. Pak, itu internalnya dari bagian apa ya? Audit mutu, audit internal. Kalau audit putus Pak, Bu, mohon maaf. Biasanya tim audit. Halo. Ya, halo. Membuat sebuah tim itu untuk memeriksa apakah perencanaan yang dituangkan dengan implementasi yang diterapkan itu sudah sesuai. Biasanya itu kan dilakukan audit
apakah anggarannya, apakah programnya. Saya kira secara internal biasanya dibentuk oleh oleh Pak Kamad. Oh, Ya. Halo? untuk masalah anggarannya ya. Untuk masalah anggaran apa Iya. program, Bapak? Anggaran apa Ini program? ada program audit ada tidak buat? Kalau program untuk keuangan mungkin ada di tata usaha untuk keuangan, tapi untuk program sekolah itu kita biasanya melakukan melalui EDS, evaluasi diri sekolah, Ibu, Bapak, gitu. Untuk program program kerja sekolah gitu. Tapi untuk keuangan sebetulnya ada tanya untuk Oh iya, melalui internalnya ya. Dan juga kita kalau ada masalah keuangan pernah diperiksa oleh Itjen Inspektorat Jenderal di tahun 2017 katanya sih. Ya bukan saya mengalami kok Bu, saya juga ikut diperiksa saat itu untuk yang dari Irjen sih seperti itu. Ya, makasih Bapak ya. Makasih atas waktunya. Sekarang ke guru BK. Ya, guru Bapak BK. Terima kasih Bu. Langsung guru BK. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak. Waalaikumsalam. Ibu Re, ada aja. bedanya. Iya. Ya, silakan Ibu, ada Bu Rehana sudah ada. Ya, mangga Pak Jadi mangga untuk wawancara Ibu siapa ini Bu Raihan nih. Ya. Halo. Guru BK. Iya, guru BK. Ini sekarang BK Bu, bagian BK Bu. Ya, BK, iya. Halo, dengan Ibu siapa nih? Assalamualaikum Bapak, saya dengan Raihan. Di manajemen sekolah, Pak. Bu dengan